Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membaca huruf hijaiyah yang benar. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, perhatikan di sini kita akan mengenal huruf hijaiyah yang pertama, yaitu perhatikan sahabat, ini adalah huruf alif. Huruf alif ini adalah bentuknya adalah seperti garis lurus seperti ini. Jika berharokat fathah seperti ini, maka cara membacanya adalah A. Jika berada di bawah, tanda harokatnya yaitu kasroh dibaca I. Jika di atas seperti huruf wawu dibaca U. A, I, U. Sering-sering dibaca seperti itu supaya fasih dalam mengucapkan huruf alif. Selanjutnya di sini ada huruf ba. Perhatikan bentuknya. Bentuknya adalah seperti perahu, lalu di bawahnya ada tanda titik. Lalu di atas seperti ini ada harokat fathah. Cara membacanya adalah ba. Ketika berharokat kasroh berada di bawah dibaca bi. Jika berada di atas seperti huruf wawu ataupun dhammah maka dibaca bu. Ba, bi, bu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada huruf ta. Huruf hijaiyah ta ini ciri-cirinya hampir sama dengan huruf ba. Perbedaannya adalah jika ba ini hanya memiliki tanda titik di bawah dan jumlahnya 1, berbeda dengan ta berada di atas dan jumlahnya ada 2 seperti ini. Jika berharokat fathah dibaca ta, jika kasroh dibaca ti, jika dhammah dibaca tu. Ta, ti, tu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada huruf hijaiyah yaitu huruf fa. Huruf yaitu kita lanjutkan pada huruf berikutnya yaitu ada huruf fa. Ciri-cirinya bentuknya sama dengan ba dan ta, hanya saja perbedaannya dia memiliki 3 titik yang berada di atas seperti ini. Jika berharokat fathah maka dibaca fa. Jika berharokat kasroh berada di bawah dibaca fi. Jika dhammah dibaca su. Fa, fi, su. Mudah. Kita lanjutkan pada huruf hijaiyah berikutnya. Di sini ada huruf jim. Huruf jim ini ciri-cirinya adalah dia memiliki tanda titik di tengah seperti ini. Jika berharokat fathah, cara membacanya adalah ja. Jika berada di bawah, kasroh, ji. Jika ada tanda di atas seperti huruf wawu ataupun dhammah dibaca ju. Seperti itu. Ja, ji, ju. Kita lanjutkan pada huruf hijaiyah berikutnya. Perhatikan di sini ada huruf ha namanya. Huruf ha ini hampir sama dengan huruf jim. Hanya saja huruf ha ini tidak memiliki titik. Maka ketika berada di atas tanda harokatnya dibaca ha. Jika kasroh dibaca hi. Jika dhammah dibaca hu. Seperti itu. Kita lanjutkan pada huruf hijaiyah berikutnya. Di sini ada huruf kho. Huruf kho ini sama bentuknya dengan huruf jim dan huruf ha. Perbedaannya adalah
Ketika jim memiliki tanda titik tengah seperti ini. Jika ha tidak memiliki titik, jika kho, perhatikan dia memiliki tanda titik di atas seperti ini. Jika berharokat fathah, dibaca kho. Jika kasroh berada di bawah, dibaca khi. Jika dhammah berada di atas, dibaca khu. Seperti itu, sahabat, kita lanjutkan pada huruf hijaiyah berikutnya. Di sini ada huruf dal. Perhatikan huruf dal ini bentuknya seperti ini, diingat-ingat. Lalu ketika ada tanda harokat fathah berada di atas, dibaca da. Jika ada kasroh, tanda di bawah, dibaca di. Jika ada dhammah di atas, maka dibaca du. Da, di, du. Seperti itu. Kita lanjutkan huruf hijaiyah berikutnya. Di sini ada huruf zal. Sama dengan bentuknya dengan huruf dal ini. Perbedaannya adalah huruf dal tidak memiliki tanda titik. Namun huruf zal ini memiliki tanda titik berada di atas. Perhatikan perbedaannya. Jika berharokat fathah dibaca dha, berharokat kasroh dibaca dhi, berharokat dhammah dibaca du. Kita lanjutkan pada huruf hijaiyah berikutnya. Di sini ada huruf ro. Huruf ro ini bentuknya seperti ini. Perhatikan. Ketika berharokat fathah dibaca ro. Ketika kasroh dibaca ri. Ketika dhammah dibaca ru. Ro, ri, ru. Lalu kita lanjutkan ada huruf za. Huruf za ini bentuknya hampir sama dengan huruf ro. Perbedaannya adalah ketika ro tidak memiliki tanda titik, sedangkan huruf za ini memiliki tanda titik berada di atasnya. Ketika berharokat fathah, dia dibaca za. Ketika kasroh dibaca zi. Ketika dhammah dibaca zu. Za, zi, zu. Kita lanjutkan pada baris di bawahnya. Di sini ada huruf hijaiyah bentuknya seperti ini. Ada tanda gergajinya seperti ini, 3. Ini adalah huruf sin. Huruf sin ini perhatikan bentuknya. Ketika ada tanda seperti ini, fathah dibaca sa. Ketika berada di bawah dibaca si. Ketika dhammah dibaca su. Seperti itu. Lalu di sini ada huruf hijaiyah bentuknya hampir sama dengan huruf sin. Ini adalah huruf shin besar. Tandanya hampir sama, hanya saja di sini ada tambahan 3 titik berada di atasnya. Perhatikan. Dibaca ketika berharokat fathah seperti ini, sya besar, sya. Sya ketika berada di bawah, shi. Ketika berada di atas bentuknya seperti wawu ataupun dhammah dibaca shu. Sya, shi, shu. Selanjutnya di sini ada huruf shad. Perhatikan huruf shad ini bentuknya seperti ini. Lalu di sini ada tanda harokat fathah dibaca so. So. Ketika kasroh si. Ketika dhammah su. So, si, su. Seperti itu. Lalu di sini ada huruf dha. Huruf dha ini perhatikan bentuknya hampir sama dengan huruf shad. Hanya saja huruf dha ini memiliki tanda titik berada di atasnya. Perhatikan dan diingat-ingat ketika berharokat fathah dibaca dha. Ketika kasroh dibaca dhi. Ketika dhammah dibaca du. Dha, di, du. Selanjutnya ada huruf seperti ini bentuknya. Ini adalah huruf to. Huruf to ini ketika berharokat fathah dibaca to. Ketika kasroh berada di bawah dibaca
ti. Ketika berharokat dhammah dibaca tu, to, ti, tu. Selanjutnya ada huruf dot. Huruf dot ini bentuknya hampir sama dengan huruf to, hanya saja dia memiliki tanda titik berada di atasnya. Ketika berharokat fathah, garis seperti ini, maka dibaca do. Ketika kasroh dibaca di. Ketika dhammah dibaca du. Selanjutnya ada huruf bentuknya seperti ini. Ini adalah huruf ain. Huruf ain ini ketika berharokat fathah maka dibaca a. Ketika kasroh dibaca ai. Ketika dhammah dibaca au. A, ai, au. A, ai, au. Selanjutnya ada huruf ghain. Perhatikan bentuknya hampir sama dengan huruf ain, perbedaannya dia memiliki tanda titik berada di atasnya. Ini dibaca ketika berharokat fathah yaitu gha. Ketika berharokat kasroh dibaca ghi. Ketika dhammah dibaca ghu. Gha, ghi, ghu. Sahabat, kita lanjutkan. Di sini ada huruf hijaiyah, yaitu bentuknya seperti ini. Ini adalah huruf fa. Huruf fa ini ketika berharokat fathah ada tanda seperti ini, maka cara membacanya adalah fa. Ketika berada di bawah, fi. Ketika berada di atas, bentuknya seperti huruf wawu, maka dibaca fu. Perhatikan fa, fi, fu. Lalu di sini ada huruf hijaiyah, bentuknya hampir sama dengan huruf fa ini. Perbedaannya dia memiliki tanda titik dua seperti ini. Ini dibaca lo. Huruf qaf ini ketika berharokat fathah dia dibaca lo. Ketika berharokat kasroh dibaca qi. Ketika dhammah dibaca qu. Lo, qi, qu. Lo, qi, qu. Perhatikan perbedaannya antara fa dan qaf pada titik di atas seperti ini. Selanjutnya ada huruf kaf. Di sini bentuknya seperti ini. Perhatikan sahabat, huruf kaf ini ketika berharokat fathah maka dibaca ka. Ketika kasroh dibaca ki. Ketika dhammah dibaca ku. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Selanjutnya ada huruf bentuknya seperti ini, seperti pancing ini. Ini adalah huruf lam. Ketika huruf lam ini berada di atas, tanda harokatnya bentuknya seperti ini. Ini adalah fathah, dibaca la. Ketika kasroh dibaca li. Ketika dhammah dibaca lu. La, li, lu. Selanjutnya ada huruf bentuknya seperti ini. Ini adalah huruf mim. Ketika berharokat fathah dibaca ma. Ketika kasroh dibaca mi. Ketika dhammah dibaca mu. Ma, mi, mu. Seperti itu. Selanjutnya ada huruf nun. Huruf nun ini bentuknya seperti ini. Ada tanda titiknya berada di atas seperti huruf ba tadi yang kita berada di atas tadi. Perhatikan huruf nun ini ketika berharokat fathah maka dibaca na. Ketika kasroh dibaca ni. Ketika dhammah seperti huruf wawu dibaca nu. Mudah. Selanjutnya ada huruf wawu, bentuknya seperti ini. Perhatikan ketika ada tanda harokat seperti ini, yaitu fathah dibaca wa. Ketika kasroh dibaca wi. Ketika dhammah dibaca wu. Wa, wi, wu. Selanjutnya di sini ada huruf ha. Huruf ha ini ketika fathah bentuknya seperti ini. Ini baca
ha. Ketika kasroh dibaca hi. Ketika dhammah dibaca hu. Ha, hi, hu. Cara membacanya seperti itu. Selanjutnya ada hamzah, bentuknya seperti ini. Ini dibaca ketika berharokat fathah dibaca a, hampir sama dengan alif. Selanjutnya ketika kasrah dibaca i, ketika dhammah dibaca u. Selanjutnya ada huruf jaiyah, bentuknya seperti ini, seperti bebek ini. Ada tanda titiknya 2 berada di bawah. Selanjutnya ada tanda harokat seperti ini di atas, yaitu fathah. Maka cara membacanya adalah ya ketika kasroh, yi ketika dhammah, yu. Ketika dhammah, yu, ya, yi, yu. Mudah insyaallah. Kita telah belajar membaca bersama-sama huruf-huruf hijaiyah. Selanjutnya kita mulai kembali dari akhir, dari yang paling belakang ke depan. Kita baca dengan versi cepat. Ya berharokat kasroh yi, berharokat dhammah yu. Ya, yi, yu. Hamzah berharokat fathah a, hamzah berharokat kasroh i, berharokat dhammah u. A, i, u. Ha berharokat fathah ha, berharokat kasroh hi, berharokat dhammah hu. Wawu berharokat fathah dibaca wa, berharokat kasroh wi, berharokat dhammah wu. Nun berharokat fathah na, berharokat kasroh ni, berharokat dhammah nu. Mim berharokat fathah dibaca ma, berharokat kasroh mi, berharokat dhammah mu. Lam berharokat fathah dibaca lam, berharokat kasroh lim. Huruf lam ketika fathah dibaca la, ketika kasroh dibaca li, ketika dhammah dibaca lu. La, li, lu. Kaf dibaca fathah ka, dibaca ki, kasroh dibaca ku ketika dhammah. Selanjutnya huruf qaf dibaca fathah yaitu qa, jika kasroh ki, ketika dhammah ku. Huruf fa ketika fathah dibaca fa, ketika kasroh dibaca fi, ketika dhammah dibaca fu. Selanjutnya pada baris berikutnya yaitu ada huruf ghain. Huruf ghain ini memiliki tanda titik berada di atasnya ketika berharokat fathah dibaca gha, ketika kasroh ghi, ketika dhammah ghu. Selanjutnya ada tanda huruf hijaiyah seperti ini. Ain berharokat fathah dibaca a, berharokat kasroh dibaca ai, berharokat dhammah dibaca au. Selanjutnya huruf dha berharokat fathah dibaca dha, berharokat kasroh dibaca di, berharokat dhammah dibaca du. Selanjutnya huruf ta. Huruf ta ini memiliki tanda hampir sama dengan huruf dha. Ketika berharokat fathah maka dibaca po, ketika berharokat kasroh dibaca ti, ketika dhammah dibaca tu. Selanjutnya ada huruf dha. Huruf dha ketika berharokat fathah dibaca dha, ketika kasroh dibaca di, ketika dhammah dibaca du. Selanjutnya huruf shad ketika berharokat fathah dibaca so, ketika kasroh dibaca si, ketika dhammah dibaca su. Selanjutnya ada huruf shin besar, ada tanda titik 3. Ketika fathah dibaca sya, ketika kasroh dibaca shi, ketika dhammah dibaca shu. Ada huruf sin tipis
berharokat fathah dibaca sa, sa. Ketika kasroh dibaca si, ketika dhammah dibaca su. Selanjutnya ada huruf za, ada tanda titiknya seperti ini. Perhatikan, dibaca fathah za, ketika kasroh zi, ketika dhammah zu, za, zi, zu. Tanda huruf ro seperti ini, perbedaannya tidak ada titiknya. Ketika fathah dibaca ro, dibaca ri, ketika kasroh, ketika dhammah dibaca ru. Selanjutnya huruf dal, ada tanda titiknya. Ketika fathah dibaca dha, ketika kasroh dibaca di, ketika dhammah dibaca du. Selanjutnya ada huruf dal. Perhatikan, huruf dal ini memiliki tanda hampir sama dengan huruf dal. Perhatikan cara membacanya. Ketika berharokat fathah dibaca da, ketika kasroh dibaca di, ketika dhammah dibaca du. Selanjutnya huruf kha. Huruf kha bentuknya seperti ini, memiliki tanda atas titik berada di atasnya, dibaca kha ketika fathah. Dibaca kasroh ketika dibaca khi ketika kasroh, ketika dhammah dibaca khu. Kha, khi, khu. Selanjutnya huruf ha. Huruf ha ini memiliki tanda yang sama dengan huruf kha. Bedanya huruf kha ini memiliki titik, sedangkan huruf ha tidak memiliki titik. Selanjutnya, ketika berharokat fathah dibaca ha, ketika kasroh dibaca hi, ketika dhammah dibaca hu. Ha, hi, hu. Selanjutnya ada huruf jim. Huruf jim ini memiliki tanda titik berada di tengah, dibaca ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Ketika berharokat fathah dibaca ja, ketika harokat kasroh dibaca ji, ketika dhammah dibaca ju. Selanjutnya ada huruf tha, bentuknya seperti perahu seperti ini, ada tanda titiknya 3, dibaca tha. Ketika berharokat kasroh si, ketika ketika berharokat dhammah dibaca tu. Selanjutnya ada huruf ta yang sama dengan huruf ta, memiliki tanda titik 3 berada di atas. Beda dengan huruf ta yang memiliki tanda titik 3 seperti ini. Ketika berharokat fathah dibaca ta, ketika kasroh dibaca ti, ketika dhammah dibaca tu. Selanjutnya ada huruf ba yang berharokat fathah, bentuknya seperti ini. Ini kita baca ba, ketika kasroh dibaca bi, ketika dhammah dibaca bu. Selanjutnya ada huruf alif, ketika berharokat fathah yaitu dibaca a, ketika kasroh dibaca i, ketika dhammah dibaca u. Demikian tadi sahabat Al-Quran, kita telah belajar bersama-sama bagaimana cara membaca ataupun mengenal huruf-huruf jaiyah. Guna apa kita mempelajari huruf jaiyah? Supaya kita mengetahui huruf-huruf dasar dalam Al-Quran. Karena huruf-huruf jaiyah ini nanti yang akan kita baca ketika kita belajar Al-Quran. Ketika kita sudah lancar membaca huruf jaiyah, insya Allah kita akan mudah dalam membaca Al-Quran pula. Sehingga ketika memperbanyak ataupun sering membaca, maka akan mempermudah melancarkan kefasihan dalam melafadzkannya. Demikian tadi, semoga video ini bermanfaat, memberikan berkah ataupun edukasi contoh bagaimana cara belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah dengan cara yang benar. Demikian tadi, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.